dari hati. Firman Tuhan bilang, tanggalkan setiap bebanmu. Ya, kalau orang mau berlari itu semuanya ditanggalkan, bahkan bila perlu pakai hal-hal yang memang nyaman dan bisa buat kita lari lebih bebas. Amen. Di hari ini tanggalkan setiap bebanmu, masalahmu, apa yang kau pikirkan beban beratmu, tanggalkan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, pujilah nama Yesus. Mari hari ini kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Dia, kita mau bawa mazmur bagi namanya yang kudus. Pribadi lepas pribadi, mari. Bukan hanya yang dewasa, yang anak-anak tunas remaja, anak-anak sekolah minggu, bermazmur bagi Tuhan. Firman Tuhan bilang, ayo mari bermazmurlah bagi Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Berterima kasih, cukup bilang aja, Tuhan terima kasih. Waktu kami takut, kami berusaha percaya dan Tuhan tolong kami. Waktu kami dalam kondisi yang tersesat, kami nggak tahu harus kemana, Tuhan tolong kami. Tuhan membuka jalan-jalan yang tertutup. Anak tunas remaja, anak sekolah minggu mulai berterima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Aku bersyukur buat hari ini. Karena kalau bukan karena Tuhan, mungkin damai sejahtera dalam kehidupan kami bisa hilang. Karena ketakutan kami, tapi karena Tuhan itu baik. Tuhan senantiasa menunjukkan kasih dan jalannya dalam kehidupan kita. Karena itu Dia layak untuk terima pujian. Mari pagi hari ini bermazmur bagi Tuhan. Mari kita semua pribadi lepas pribadi bermazmur bagi namanya yang kudus. Bagi Dia yang mulia, yang bertahta di atas setiap pujian umatnya. Dia yang tahtanya adalah kemuliaan. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang hebat. Katakan saja dalam pujianmu, Tuhan Engkau ajaib. Engkau mulia. Engkau agung Tuhan. Sepanjang hari musuh kami mencoba mengacaukan kami. Mengacaukan setiap perkara dalam hidup kami. Musuh kami begitu jahat. Tapi Allah setia menolong kami. Allah setia menjaga kami. Malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kami. Terima kasih Tuhan atas kebesaran-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau puji, kami mau tinggikan nama-Mu. Karena kasih-Mu tak terukur oleh apapun Tuhan. Kasih-Mu tak pernah terukur, tak bisa diukur oleh apapun. Engkau telah mati gantikan diri kami. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu. Amin. Yesus, amin Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati. Kau telah mati. Gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Layaklah Kau Tuhan dipuji. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah Yesus dengan segenap
kasih-Mu Tuhan. Teruku kasih-Mu Yesus. Kau selamati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau layak dipuji dan ditinggikan dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Pagi hari ini Engkau dimuliakan Tuhan. Kau hebat dan Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Berkati Tuhan. Setiap orang yang datang kepadamu, yang ingin meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Tuhan beri sukacita, Tuhan beri damai sejahtera. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang rindu meninggikan Engkau, Tuhan memberkati atas setiap usahanya. Tuhan menjaga setiap ladang-ladangnya, dijauhi dari setiap belalang pelahap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Nama Tuhan saja yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semua. Shalom. Apakah suara saya terdengar dengan baik atau kecil? Oke. Greg, infonya suara saya terdengar kecil ya. Suara pelan banget. Oke. Sebentar saya coba pakai handphone saya dulu, saya alihkan ke sini ya. Tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara. Oke, semuanya masih semangat memuji Tuhan? Amin ya. Oke dulu. Masih di mute, Om. Oke, shalom semua. Sudah terdengar jelas? Oke. Semoga ini akan lebih baik, jauh lebih baik. Saya pakai handphone, tadi pakai laptop. Oke. Sambil kita mau memuji nama Tuhan, mungkin anak-anak sekolah minggu ada yang mau membaca Alkitab? Ada? Oke, Sofia silakan. Shalom semuanya. Nah, ini aku akan berkatakan Markus 10 ayat 14. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Amin. Anak-anak itu yang punya kerajaan Allah ya. Ada lagi? Jos.
Shalom. Shalom. Hari ini aku akan membaca Mazmur 44 ayat 5. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Amin. Amin, amin. Timothy ada Timothy? Tidak ada. Oke, mari kita memujikan nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Dia. Kita mau nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertepuk tangan atau berdiri, monggo. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Naikkan tanganmu bagi Dia. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Yeay. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Beri pujian bagi Dia yang meriah. Beri tepuk tangan bagi Dia Allah yang hebat dan dahsyat. Puji nama Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau agungkan Engkau. Kami mau sanjung Engkau sebagai Allah. Karena kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima
pujian, hormat kuasa, karena Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima pujian Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat kuasa, karena Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkau yang dipuji, Engkau yang diagungkan Tuhan. Hati kami berdoa sukacita ketika kami mendengar nama-Mu. Hati kami ingin menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini, Bapa, anak-anak-Mu ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Kami terlampau percaya Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu itu yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu itu yang menjadi pelita atas hidup kami. Sehingga jalan-jalan kami yang sulit, jalan-jalan kami yang kami rasa gelap, firman itu akan menerangi kehidupan kami, Tuhan, menerangi jalan-jalan kami. Terima kasih Yesus. Berkati atas hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Biar hamba-Mu dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga penyampaian firman itu boleh tepat. Penyampaian firman itu boleh kami nikmati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Beri hamba-Mu kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Shalom. Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan atau kita akan belajar. Yang judul saya bagikan adalah orang percaya yang berbeda. Jadi orang percaya itu harus berbeda. Karena ada banyak orang percaya yang orang percaya pada umumnya. Alkitab inginkan ketika kita menjadi orang percaya, kita benar-benar menjadi orang percaya yang berbeda. Orang percaya yang hidupnya sesuai dengan apa Alkitab katakan. Harus kembali kepada firman. Karena banyak di luar sana orang yang mengaku dirinya orang percaya, tapi hidupnya tidak berpadan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya ada baca satu kisah di dalam firman Tuhan ini, luar biasa ya, terjadi satu
peristiwa terjadi di tengah-tengah orang percaya. Ternyata di tengah-tengah orang percaya ada orang percaya yang berbeda. Tapi nanti saya akan bagikan firman ini, namun awalnya mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Di dalam suratnya Rasul Paulus, 2 Timotius 4 ayat 3. Berbunyi demikian. Satu ayat 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan akan datang waktunya. Dan saat ini kita sedang masuk di masa di mana sudah banyak orang yang tidak lagi bisa menerima ajaran sehat, ajaran firman Tuhan. Bahkan mereka mengumpulkan, memilih guru-guru yang menurut seleranya mereka cocok sama hatinya mereka. Itu yang saya mau kasih tahu, bahwa sekarang ini firman Tuhan terbuka lebar. Ya, di media sosial kita bisa dengar apa aja tentang firman Tuhan. Siapa saja yang menyampaikan firman Tuhan, kita bebas bisa mendengar. Nah, yang saya mau ingatkan pagi hari ini, jangan sampai kita yang hidup di zaman ini terjebak dalam satu situasi atau dalam satu keadaan di mana kita menjadi orang percaya yang hanya pengen dengar firman sesuai dengan selera hati kita. Yang cuman pengen dengar firman Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Padahal perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia itu menebas keluar maupun ke dalam, ke kiri, ke kanan. Jadi hal-hal yang tidak baik itu dalam diri kita, itu harus dikerat, harus dibuang. Tapi kebanyakan saat ini saya melihat, karena saking terbukanya media saat-saat ini, sehingga orang memilih-milih, oh pembicara favorit saya ini nih enak nih, firmannya tentang ini nih enak nih, sementara ada hal yang harus dibuang dari dalam kehidupan kehidupan manusia rohnya itu dia piara, dia nggak bersedia untuk dikoreksi, dia nggak bersedia untuk diperbaiki, untuk dibuang. Nah, hal inilah yang sedang terjadi di masa-masa sekarang ini, bahwa di 2 Timotius 4 ayat 3 mengatakan sekarang ini karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, karena firman Tuhan tidak selamanya membelai. Firman Tuhan tidak selamanya itu merangkul. Ada mendidik kita, mengkoreksi kita, mengajar kita. Kadang firman berbicara keras supaya apa? Kita berubah. Supaya kita menjadi serupa seperti apa yang firman Tuhan mau. Dan saya mau kasih gambaran jelas sekali di dalam kisah para rasul. Di sini ini terjadi benar, makanya ada di 2 Timotius rupanya pernah terjadi di kisah para, kita buka ya Bapak Ibu, kisah para rasul 17 ayat 10 sampai dengan 15. Nah, ini yang terjadi. Yang terjadi di tengah-tengah orang percaya yang hidupnya milih-milih, nggak bersedia untuk dikoreksi, nggak bersedia untuk diperbaiki. Akhirnya mereka jadi orang percaya yang membawa roh pemecah belah, orang percaya yang membawa roh iri hati, orang percaya yang membawa kerusuhan di dalam gereja Tuhan. Ini jangan sampai terjadi di jemaat saat ini, khususnya Bapak Ibu yang bersama-sama kami melayani Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Rasul 17 ayat 10-15, ini judulnya Paulus dan Silas di Berea. Kalau kita baca di judul di atas itu adalah keributan di Tesalonika. Itu ada kaitannya, tapi saya mau baca 10-15, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah setelah ibadah selesai, bisa baca lebih banyak lagi ayat itu. Kita baca ayat 10-15. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea.
Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Jadi ceritanya ini Bapak Ibu, saya kasih gambaran aja. Di Kisah Rasul 17 ini, Paulus dan Silas tadinya memberitakan Injil itu di Tesalonika. Ternyata di sana itu bikin kekacauan, keributan karena jemaat orang Yahudi di Tesalonika itu nggak mau menerima firman yang benar. Rasul Paulus memberitakan bahwa Mesias itu akan mengalami kematian, bangkit pada hari yang ketiga, dan mereka nggak bisa terima ajaran itu. Akhirnya mereka bikin hasut, menghasut, memprovokasi. Kemudian Paulus dan Silas tidak terpengaruh dengan keadaan itu, terus kemudian mereka berhenti memberitakan Injil. Tidak, mereka terus melanjutkan perjalanan pemberitaan Injil ke Berea. Dan sampai di Berea, di sini dituliskan di ayat 10 dikatakan orang Yahudi yang ada di Berea ini lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Perbedaan yang terjadi, sama-sama orang percaya, sama-sama orang yang menerima firman Tuhan, mendengarkan firman yang sama yang disampaikan di Tesalonika maupun di Berea. Tapi yang di Berea ini memiliki kelebihan bahwa mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Kalau namanya bicara kerelaan hati, hati kita benar-benar ikhlas, rela dibentuk, rela ditegur, rela dinasehati, rela mungkin sepertinya firman itu keras sekali menghantam karakter saya yang tidak baik, rela. Ini yang menjadikan perbedaan jemaat di Tesalonika dan jemaat di Berea. Jadi perjalanan Rasul Paulus dan Silas pindah dari Tesalonika ke Berea karena ada keributan, karena ada provokasi, karena ada hasutan. Supaya apa? Orang-orang jangan ikut Tuhan. Supaya orang-orang meninggalkan Tuhan. Itu. Firman Tuhan bilang begini, di mana ada iri hati, di situ akan ada apa? Perpecahan. Rasul Paulus menuliskan orang yang iri hati adalah orang yang masih tinggal hidup dalam manusia duniawi. Nah, ini kita catat baik-baik. Jangan sampai iri hati itu ada dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kalau iri hati itu masih ada, Rasul Paulus bilang kita adalah manusia duniawi, belum menjadi manusia rohani. Kemudian kalau iri hati itu masih kita pelihara, kita akan membawa roh pemecah belah, provokasi, menghancurkan, membawa dampak yang negatif dimanapun kita berada. Seperti yang terjadi pada waktu jemaat di Tesalonika. Dan dalam pemberitaan ini, kita bisa melihat bahwa kenapa jemaat di Tesalonika dan di jemaat Berea begitu berbeda. Karena jemaat di Berea, mereka hidup di dalam kebenaran iman, sehingga kebenaran iman yang mereka hidupi itu menjadikan prinsip hidup mereka itu kokoh. Nggak mudah terprovokasi. Mau dihasut, oh si Rasul Paulus begini, Silas begini, pendetanya tuh begini, pendetanya tuh begitu, nggak akan tergoncangkan karena mereka hidup dalam kerelaan hati ketika mereka menerima firman. Yang mereka terima adalah firman-Nya, perkataan Tuhan-Nya. Itu yang nomor satu. Jadi di sini yang harus kita pelajari baik-baik Bapak Ibu, bahwa untuk menjadi orang percaya yang berbeda,
mulai hari ini, mari kita ambil komitmen diri bahwa kita belajar untuk menerima setiap firman dengan rela. Jangan pilih-pilih firman. Oh, hari ini saya mau pilih firman itu. Padahal Tuhan lagi mau bekerja, mau mengkoreksi kehidupan kita atau bagian hidup kita, ada hal yang harus dikoreksi hari ini, tapi kita menolak, kita memilih firman itu. Kita memilih pembicara ini, pembicara itu. Akhirnya apa? Nggak bertumbuh. Pilih pendetanya ini, pilih firmannya ini. Oh, ini yang enak, itu yang nggak enak. Nggak akan bisa bertumbuh. Karena setiap hal yang tidak baik dalam hidup kita itu akan terlewatkan. Karena kalau firman, ketika kita, makanya kenapa Bapak Ibu dibutuhkan saat teduh. Kenapa dibutuhkan kita persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu tujuannya apa? Kita memiliki satu koneksitas dengan Tuhan. Kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Ketika kita terhubung benar dengan Tuhan, maka roh Tuhan itu akan bekerja dengan roh kita di mana roh kita sedang membutuhkan sesuatu. Yang cuma tahu kan Tuhan kebutuhan kita. Bukan daging kita yang mengatur hidup kita, tapi roh Tuhan yang akan mengatur hidup kita, dan Tuhan akan melihat bagian-bagian penting mana yang harus diperbaiki dalam hidup kita pada hari kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kita mengalami apa yang ditulis di dalam 2 Timotius tadi. Kita pilih guru-guru, kita pilih pengajar-pengajar, kita pilih pendeta-pendeta yang terbaik. Cuman untuk apa? Menyenangkan apa? Cuman sampai di telinga. Nih, cuman sampai di sini nih. Begitu keluar dari gedung gereja, begitu mematikan kita punya gadget, kita udah lupa firman yang tadinya yang kita terima. Tapi kalau firman itu yang kita butuhkan adalah untuk memperbaiki roh kita, untuk mengkoreksi hidup kita, maka itu akan terngiang-ngiang dan akan teringat. Roh itu akan mengingatkan senantiasa dari waktu ke waktu. Jadi hal pertama, kalau kita mau menjadi orang percaya yang berbeda dengan orang-orang percaya di luar sana. Yang pertama, menerima firman dengan kerelaan hati. Di dalam Matius 13 kita tahu Bapak Ibu ada perumpamaan tentang benih yang ditabur di tanah. Ya. Nanti baca Matius 13, ada di tanah yang berbatu, ada di pinggir jalan, ada di semak belukar, ada di tanah yang baik. Dalam Matius 13 ayat 8 bilang begini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita bisa mendeteksi roh kita. Apakah setiap firman yang telah kita dengar itu benar jatuh di tanah hati yang benar, yang baik? Karena kalau firman itu jatuh di tanah hati yang tepat, yang baik, yang bersih, yang sehat, firman itu akan berbuah 160, 30 kali lipat. Kita cek tahun perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Apa saja yang sudah berbuah dalam hidupmu? Apa saja yang sudah berbuah di dalam pengiringan kita sama Tuhan? Kalau itu ada, berarti engkau memiliki tanah hati yang sehat. Dan engkau menerima kebenaran firman itu dengan rela, ikhlas. Dikasih firman apa aja, terima kasih Tuhan. Kalau kita mungkin seperti Tuhan, firman ini berat sekali, firman ini keras sekali. Kita punya Roh Kudus Bapak Ibu. Kita minta tuh Roh Kudus bantu aku supaya firman ini bekerja secara luar biasa dalam rohku. Bantu aku Tuhan, supaya aku mampu melakukannya. Karena setiap firman yang kita dengar itu nggak bisa kita pilih-pilih. Saya maunya ini, saya maunya itu, saya maunya ini. Nggak bisa. Itu nggak akan bisa membentuk hidup kita. Dan tidak akan membuat hidup kita berbuah. Akhirnya kita menjadi orang percaya yang cuman hidup karena doktrin. Karena doktrin tidak mengizinkan firman itu bekerja, mengkoreksi, membersihkan kehidupan kita. Dan orang cenderung juga memilih yang suka mereka dengar ketimbang memilih perkataan firman Tuhan sendiri. Itu udah dinubuatkan kan, Alkitab bilang. Makanya kenapa firman Tuhan ditulis? Supaya apa? Diingatkan dari waktu ke waktu, supaya jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang cuman senang ngumpulin pengajar, yang cuman senang koleksi firman, tapi tidak pernah hidup di dalamnya.
Ketika dapat firman, kita nggak hidupi dulu, tapi kita kasih orang lain. Kita nggak ngalamin dulu, tapi kita kasih orang lain. Yang nggak dapat apa-apa. Nggak akan dapat. Dia nggak akan berubah hidupnya. Tapi kalau kita mengizinkan firman itu bekerja dulu untuk hidup ketika Tuhan berbicara, bekerja dulu untuk hidupku. Dan sampai firman itu menghasilkan buah dalam hidupku. Kemudian ketika aku merasa diberkati Tuhan dengan firman itu, kemudian kita bagikan firman itu kepada orang lain, maka bisa dipastikan buah yang keluar dari hidupmu, buah yang keluar dari kebenaran firman yang bekerja dalam hidupmu itu juga akan memberkati orang lain. Itu akan memberkati orang lain dan orang akan merasakan berkatnya. Beberapa kali saya mengalami hal seperti itu ketika Tuhan mengizinkan firman bekerja dalam kehidupan saya. Kemudian saya menerima hasil dari buah firman itu. Kemudian saya bagikan firman itu kepada orang yang ada di sekitar saya dan orang itu merasakan berkat Tuhan dan itu berbicara atau menyatakan bahwa firman itu bekerja buat dirimu dan firman itu bekerja juga buat orang-orang di sekitarmu. Dan orang di sekitarmu bisa merasakan buah-buah seperti yang dituliskan dalam Matius tadi. Ada 160, ada 30. Namanya buah itu kan kelihatan. Terlihat. Nggak tersimpan, tapi terlihat. Jadi mari yang pertama, kita terima firman dengan kerelaan hati. Hati yang terbuka. Hati yang terbuka untuk Tuhan. Di dalam Kisah Rasul, tadi kita baca Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ya. Sampai di sini dulu bahwa dikatakan orang di Berea itu lebih baik. Nah, kata lebih baik ini bukan bicara tentang, kalau dalam bahasa Inggrisnya kindness, bukan berbicara tentang kebaikan, bukan. Tapi di sini lebih memiliki hati yang baik itu berarti apa? Mereka memiliki hati yang mudah dibentuk. Mereka memiliki hati yang mudah terbuka, gampang dinasehatin, gampang diajar, gampang dibentuk. Ini kuncinya, kerelaan hati. Firman sesederhana apapun, firman sependek apapun, tapi kita gampang membuka hati kita, membuka diri kita. Oke Tuhan, siap. Aku siap terima firman-Mu. Aku aminkan firman yang ku dengar hari ini. Aku terima dengan iman firman yang ku dengar hari ini. Respon seperti itulah yang harus dimiliki oleh kita saat ini seperti jemaat di Berea pada waktu pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Kemudian yang berikutnya, tidak mencurigai firman. Kita tidak mencurigai firman Tuhan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kita mencurigai firman begini. Ini firman nggak cocok nih buat saya nih. Firman cocoknya buat si A, si B, si C, si D. Atau firman ini kurang tepat nih. Kita merasa nggak pas sama diri kita. Nggak, hari ini bukan ini nih. Bukan ini yang menjadi kebutuhanku. Padahal itu dagingnya yang lagi bicara. Bukan rohnya. Kita mencurigai firman Tuhan. Kayaknya firman Tuhan nggak tepat nih. Padahal Tuhan lagi mau bicara di posisi itu. Tuhan lagi mau bicara di titik itu. Tapi kita menolak firman. Kita tidak percaya pada firman itu. Kayaknya kurang pas nih. Aku nggak mengerti nih firman Tuhan. Padahal kita punya Roh Kudus yang bisa membimbing kita, yang bisa mengajar kita. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu, untuk menjadi orang percaya yang berbeda, mari miliki hati yang rela menerima firman Tuhan. Mudah dibentuk, mudah diajar, mudah dinasehatin, mudah ditegur, mudah dididik. Ini yang pertama, supaya kita menjadi jemaat seperti di Berea, di mana mereka setelah mereka membuka hati mereka, memiliki hati yang mudah dibentuk. Apa yang mereka lakukan di ayat selanjutnya? Masih di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang kedua. Ketika mereka menerima firman dengan kerelaan hati, mereka tidak telan bulat-bulat firman itu. Mereka tidak terima bulat-bulat firman itu. Tapi mereka apa? Setiap hari mereka belajar menyelidiki firman Tuhan. Artinya apa? Dibaca lagi, direnungkan lagi, diselidiki lagi.
Bener nggak yang Rasul Paulus itu ngomong, bener nggak sih? Dibuktikan. Dibuktikan, bagaimana kita bisa membuktikan? Ya lakukan, baru kita bisa membuktikan firman itu benar apa enggak. Kita harus melakukan, baru kita bisa tahu hasil dari kebenaran firman itu. Kalau kita cuman baca tapi tidak melakukan, kita nggak bisa menjadi orang yang membuktikan bahwa firman itu benar. Coba firman Tuhan bilang kan, kalau kita taat dalam melakukan sesuatu, ada buah yang akan kita terima. Kalau taat itu cuma sampai di mulut kita doang, cuma sampai dibaca mata kita doang, tapi kita tidak melakukan, kita nggak lihat buahnya. Tapi begitu kita bertindak, begitu kita melakukan, begitu kita mengerjakan apa yang firman perintahkan, maka buah itu akan ada. Itu namanya membuktikan. Demikian yang dikerjakan oleh jemaat di Berea pada waktu itu. Bahwa mereka setiap hari menyelidiki, cari tahu firman itu. Coba melakukan firman itu, coba mengerjakan firman itu. Supaya apa? Mereka bisa menerima hasil, mereka bisa membuktikan apakah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan Silas itu ya dan amin. Demikian juga kita saat ini Bapak Ibu, yang hidup di zaman anugerah saat ini. Kita tidak hidup bersama-sama dengan Rasul Paulus, kita tidak hidup bersama-sama dengan Rasul Petrus. Tapi setiap firman yang kita dengar di dalam hari-hari kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mari kita lakukan. Supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang bisa menjadi saksi, menjadi orang yang bisa membuktikan bahwa setiap firman yang telah kita dengar itu benar, ya dan amin. Itu hal yang kedua, ya, bahwa mari kita selidiki firman Tuhan. Ada banyak waktu 24 jam satu hari. Jangan cuma berapa menit baca firman Tuhan, tapi baca ulang lagi, minta Roh Kudus buktikan, ada korelasi, ada kaitan ayat-ayat di mana yang bisa menjadi membuka ayat itu lebih lebar lagi, membuka ayat itu lebih jelas lagi. Udah terbuka lebar kok gadget ini untuk kita bisa menyelidiki firman Tuhan lebih dalam, supaya apa? Kita menjadi pribadi yang tidak saja dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, tapi kerinduan dan kehausan akan firman Tuhan itu akan bertambah dari waktu ke waktu. Karena ketika kita Tuhan membukakan rahasia firman-Nya, kita akan semakin bergairah, pengen tahu lagi, pengen cari lagi. Ini yang dialami oleh jemaat di Berea pada waktu itu. Karena mereka memiliki kerelaan hati ketika mereka menerima firman Tuhan. Dan mereka belajar menyelidiki lebih lagi, ingin membuktikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas itu benar apa enggak. Mereka mulai menyelidiki firman Tuhan dari waktu ke waktu. Dan hal yang ketiga yang saya boleh tambahkan di tempat ini, bahwa jemaat di Berea, mereka memiliki mentalitas murid, bukan penggemar. Jemaat di Berea, mentalitas mereka adalah murid, bukan penggemar. Karena kalau penggemar, ketika mereka melihat orang yang dia idolakan, pembicara yang dia idolakan, tidak sesuai dengan keinginan, dia akan pergi meninggalkan. Tapi kalau murid, dia akan terus mengejar setiap rahasia yang dimiliki oleh gurunya. Dia pengen tahu apa yang didapat dari gurunya. Dia akan terus belajar. Jadi miliki mentalitas murid, bukan penggemar. Saya akan buka dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Berbunyi demikian. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita belajar dari jemaat di Berea, di mana mereka menjadi orang percaya yang berbeda. Yang pertama adalah mereka memiliki kerelaan hati ketika mereka menerima firman Tuhan. Yang kedua, mereka menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Ingin membuktikan apakah penyampaian firman yang disampaikan oleh hambanya itu benar, nyata. Jadi jangan jadi orang percaya cuma ngikut. Begitu masalah datang, persoalan datang, mental dia. Yang ketiga, jemaat di Berea adalah jemaat yang memiliki mentalitas murid, bukan penggemar. Yang cuma menyenangkan telinga sesaat, menyenangkan dagingnya sesaat, tidak mau dibentuk,
tidak mau dikoreksi, tidak mau diajar. Padahal firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan hal yang salah, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lah kalau kelakuannya udah ikut Tuhan puluhan tahun, kelakuannya masih kayak gitu, berarti firman yang dia terima, firman itu bukan firman itu tidak bekerja. Orang ini tidak rela menerima firman. Firman itu bekerja, tapi dia tidak rela, dia menolak. Makanya kelakuannya begitu aja dari tahun ke tahun, kelakuannya begitu aja, nggak ada perubahan. Jadi firman itu nggak bekerja, bukan tidak bekerja. Saya tidak mau mengatakan firman tidak bekerja, firman itu bekerja, tapi manusianya tidak rela menerima firman Tuhan. Manusianya tidak rela dididik, tidak rela dibentuk, tidak rela diperbaiki. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kita belajar dari kisah jemaat di Berea, bahwa ketika mereka menerima firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman itu, jangan pernah pilih-pilih. Izinkan firman bekerja untuk mengkoreksi setiap hal yang perlu diperbaiki, karena cuma Roh Tuhan yang tahu apa yang harus dikoreksi dalam hidup kita, apa yang harus diperbaiki dalam roh kita, supaya kita menjadi jemaat yang selalu memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, dan memiliki mentalitas murid yang terus setia melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Dan untuk minggu depan, minggu terakhir di Januari, tanggal 29 kita ada ibadah onsite. Dan nanti mulai Februari kita akan ibadah setiap minggu. Kita berdoa ya Bapak Ibu supaya keuangan gereja kita dimampukan untuk kita bisa bayar sewa. Dan saya percaya waktu pandemi aja ketika kita memulai ibadah, Tuhan bisa cukupkan, Tuhan bisa sediakan. Masakan ini tidak Tuhan sediakan? Saya percaya bahwa kita berdoa bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dimulai Februari nanti kita akan ibadah setiap minggu, dan besok tanggal 29 Januari kita ibadah secara onsite. Mari kita satukan hati. Ada yang mau didoakan anak-anak? Ada yang mau didoakan? Yang sekolah atau yang... Gua buat El, Oma. Ya. El lagi batuk. Oh ya. Aku juga lagi batuk. Iya, nih sama-sama nih. Iya. Aku juga. Timothy juga. Oke. Iya nih, Oma juga lagi flu juga. Baik, kita berdoa ya. Bu Tati juga kita doakan, puji Tuhan sudah kembali di tengah-tengah kita. Kita akan berdoa bersama dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah di minggu ketiga ini Tuhan. Di dalam kondisi kami yang diantara kami ada yang kurang sehat, namun kami tetap mengutamakan Engkau. Kami tetap ingin membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah perisai bagi kehidupan kami, sehingga perjalanan kami Tuhan selalu diterangi oleh firman-Mu senantiasa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, untuk El, untuk Sofia, untuk Jos, untuk Timothy, dan Arete yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Kalau di antara anak-anak kami sedang mengalami gangguan kesehatan, batuk, pilek Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa darah bilur Yesus menyembuhkan anak-anak kami. Dalam nama Yesus, setiap virus yang tidak yang mencoba menyerang tubuh jasmani mereka, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Tati dan hamba-Mu Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, dalam nama Yesus kami terima kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami terima mujizat kesembuhan, sempurna, sehat, tidak ada lagi gangguan batuk, pilek, demam dalam nama Yesus. Kami terima kuasa darah dan bilur Yesus yang memulihkan dan menyehatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga yang saat ini bergabung bersama kami, keluarga besar Bapak Ibu Tambunan, keluarga besar Bapak Ibu Sitorus, keluarga besar Ando maupun Andre yang tidak bersama dengan kami, keluarga Ibu Tati Tuhan, keluarga Henry dan Hana, dan kami hamba-Mu Tuhan,
Suami hamba-Mu juga berikan kesehatan senantiasa. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan setiap perjalanan kehidupan, pengiringan kami akan Tuhan. Tuhan Engkau pimpin keluarga demi keluarga ini Tuhan, supaya mereka menjadi jemaat seperti jemaat di Berea. Mereka memiliki kerelaan hati ketika mereka mendengarkan firman. Mereka memiliki roh yang ingin tahu tentang kebenaran firman Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan. Dan juga mereka memiliki mentalitas murid yang tetap terus tekun belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami lain yang tidak bisa bergabung bersama kami. Baik itu Oma Eci, Ibu Vera Tuhan. Biar anugerah Allah melimpah dalam kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Jadi syukur kami pagi hari ini dan kami berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, sama-sama kita minta berkat Tuhan turun atas perjalanan hidup kita. Bapa di surga, ini anak-anak-Mu Tuhan, kami minta Tuhan berikan roh yang rela Tuhan di dalam hati kami. Berikan roh yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami terus belajar akan Engkau Tuhan. Terus setia, rela menerima pembentukan melalui perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Biar setiap anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, damai sejahtera Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, menjadi bagian dalam hari-hari kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Sampai minggu depan. Tuhan